Namaku Daud, umurku 45 tahun. Aku belum menikah. Kau cantik Si sekali. King ini kalau ngaturin kencan buta sekurangnya cari yang tampan. Serius, dari pandangan pertama aku sudah memilihmu. Aku rasa kita berdua bisa dapat surat nikah. Pria ini penampilan dan sikapnya seperti bangsawan. Kalau aku bisa dapatkan dia untuk kejamuan bersamaku akan sempurna Kau sekali. nggak perlu kerja lagi, aku akan mengurusmu. Bagaimana? Halo Nona. Kau dari tadi menatapku. Apa ada yang salah? Aku rasa kamu tampan. Kamu yakin organisasi mau dokumen rahasia itu di sini? Benar, ada pergerakan di lantai 1. Hati-hati. Ada yang datang. Aku harus bergegas. Sebaiknya segera kau berikan itu. Kalau tidak... Misinya gagal. Ada yang mencegatnya. Kesampingan masalah USB-nya. Jalankan misi baru. Cari cara untuk mendekati Wendy untuk menyabotase rencana terornya. Pria ini memang sinis dari lahir. Tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk ke wilayahnya. Aku harus cari orang untuk pura-pura bersamaku. Bagaimana? Sudah dapat belum? Aku terluka di sini tapi kamu gak pedulikan aku. Sini-sini biar aku lihat. Pergi. Ini. Wah, apa kau tahu? Wendy sudah kembali ke tanah air. Dia punya dokumen perencanaan. Coba kau pikirkan. Lagi? Aku baru saja selesaikan misi. Biarkan aku bernapas sebentar ya. Aku gak pergi. Kau harus. Misi ini wajib dijalankan. Kenapa? Karena dalam organisasi kita, cuma kau saja wanita lajang yang lebih tua. Tapi untuk misi ini, kau harus menikah. Apa? Kenapa kau ini gelisah sekali? Aku beritahu kau ya, si Wendy ini sangat berhati-hati. Dia tidak pernah muncul di depan umum. Kesempatan satu-satunya, gala sosial berkala. Tapi syarat masuk ke gala ini memang cukup aneh. Kau harus menikah. Kau kan lajang, jadi kau nggak bisa masuk. Dalam waktu yang singkat, kemana aku bisa cari suami? Kencan buta. Namaku Daud, umurku 45 tahun. Aku belum menikah. Kau cantik Si sekali. King ini kalau ngaturin kencan buta sekurangnya cari yang tampan. Serius, dari pandangan pertama aku sudah memilihmu. Aku rasa kita berdua bisa dapat surat nikah. Pria ini penampilan dan sikapnya seperti bangsawan. Kalau aku bisa dapatkan dia untuk kejamuan bersamaku akan sempurna Kau sekali. nggak perlu kerja lagi. Aku akan mengurusmu. Bagaimana? Halo Nona. Kau dari tadi menatapku. Apa ada yang salah? Aku rasa kamu tampan. Maksudmu, kau tertarik dengan wajahku? Gimana kalau ku bilang memang begitu? Hei Pak, tolong minggirlah. Aku sedang kencan buta, minggirlah. Hah, memang kenapa kalau kau tampan?
Aku perkenalkan diriku. Namaku Jimmy Bond, 28 tahun, bekerja di perusahaan terdaftar sebagai sektur. Aku penasaran bagaimana harus memanggilmu. Namaku Shia Nigel, 24 tahun, manajer kebersihan hotel. Karena kamu tertarik pada aku juga tertarik padamu. Itu menunjukkan kita berjodoh. Kamu mau menikah denganku? Sesuai dugaan, dia takut. Misi ini gak mudah untuk diselesaikan. Kau tunggu apa? Biro sipil sudah mau tutup. Ayo cepat, kalau mau dapat surat nikah. Hah? Jadi sekarang kita sudah terdaftar. Mulai sekarang tolong perhatikan aku. Kenapa? Mungkin pernikahan ini terlalu tiba-tiba, aku agak pusing. Badanmu panas? Kau demam? Aku bawa ke rumah sakit. Gak perlu, pasti karena luka yang infeksi aku gak bisa ke rumah sakit. Oh, cuma kedinginan saja, gak apa-apa. Aku ambil obat di rumah. Kalau begitu ayo pulang. Kamarmu di mana? Di sana. Tunggu, semua yang ada di kamar gak boleh ketahuan. Aku begini, itu begini. Di kamarku banyak sekali pakaian dan barang pribadi wanita. Gimana kalau kamu ke sana dulu? Oh tidak, aku lupa menyingkirkan baju misiku. Aku terlalu pusing sampai gak bisa berdiri. Syukurlah kau tidak apa-apa. Mana termometer? Akan kuambilkan untukmu. Di kotak obat. Apa sajalah. Buat apa kamu? Maaf. Untung saja dia nggak lihat luka di bahu kananku. Kalau nggak akan sulit menjelaskannya. Aku tidak sengaja. Ini kau ambillah. Aku nggak menyalahkanmu. Tinggal 2 jam lagi misi akan berakhir. Gimana caranya aku mengundang orang ini ke gala? Alasan apa yang harus kupakai? Aku... Kamu duluan. Untuk merayakan pernikahan kita, aku mau membawamu ke gala keluarga Saul supaya semua orang mengenalmu. Dia mau ke sana juga. Hebat, kebetulan sekali. Aku juga mau ke sana buat lihat keramaiannya. Kalau begitu, kau bersiaplah. Aku akan berganti pakaian. Istirahatlah. Halo, silakan lewat untuk pemeriksaan. Kau punya barang yang berbahaya. Maafkan aku ya. Cincin berlian untuk istriku. Aku lupa pakaikan padanya. Sini. Oh, Pak, silakan masuk. Terima kasih. Cincin ini cantik. Anggurnya enak sekali, iya. Bersulang. Bersulang. Silakan, Pak. Dengan orang sebanyak ini, di mana kira-kira Wendy? Wendy gak ada bersama mereka. Bersulang. Maaf. Nggak apa-apa, aku juga menumpahkannya ke kamu. Ini. Ya ampun, tanganku licin. Aku tetap nggak bisa menangkapnya. Oh, reaksimu cepat sekali. Spontan saja.
Aku mau urus pakaianku dulu. Aku juga mau urus punyaku. Gak ada Wendy di gedung jamuan ini. Dia di kamar 007. Wendy ada di kamar 007. Cari cara menyelidikinya. Kau lagi. Akhirnya kali ini aku menangkapmu. Siapa kamu? Tidak akan kubiarkan kau lari kali ini. Mau menangkapku? Gak semudah itu. Licik. Dalam perang semuanya sah. Serahkan USB-nya. Kalau tidak hidupmu beresiko. Sudah berakhir, aku gak bisa mengalahkannya. Berikan padaku. Aku bisa kasih ke kamu, tapi lepasin aku dulu. Baiklah. Mas Wendy, aku gak mau melakukannya di meja. Ayo kita ke kamar. Tapi aku suka di sini. Satu sentimeter lagi, akan kutendang kamu keluar. Kenapa suaranya terdengar tidak asing? Ada masalah apa? Kau kesini untuk mencurangiku ya? Enggak, kalau nggak ada izinmu mana berani aku datang sendiri. Bos Wendy, Pak Chandra mencarimu. Ada hal yang perlu didiskusikan. Aku paham. Bilang pada semuanya untuk mengawal semua pintu keluar. Kau paham? Sekarang lihat kau mau lari kemana? Aku bukan ancamanmu. Kenapa nggak kamu lepasin aku? Melepasmu? Di luar ramai. Kemana kau mau pergi? Kamu nggak perlu cemasin itu. Aku bisa melepaskanmu. Tapi aku mau lihat kau siapa sebenarnya. Maafkan aku. Sudah kudapat apa yang diinginkan. Sudah selesai. Kuenya enak ya? Iya, rasa juga begitu. Di mana sih ya? Bentuk tubuh Jimmy terlihat seperti orang yang mencuri USB. Ayo. Lupakanlah, akan kuuji dia. Beraninya kau tumpahkan anggur ke Bos Wendy. Kau tahu siapa dia? Beraninya kau ya? Orang gila ini mengacaukan rencanaku. Sudah jelas dia yang menabrakku. Beraninya menggoda dan cari perhatian Bos Wendy. Kau mau pansos ya? Takut aku bicara? Kau hebat sekali ya? Pasti Wendy nggak akan tersinggung. Lupakan saja, urusan utama lebih penting. Kau mau lari setelah ketahuan? Ayo cepat, minta maaf pada Bos Wendy. Pak Chandra.
Bos Wendy, harusnya kau jelaskan. Iya, akan aku jelaskan. Lihat dirimu, ceroboh sekali kau. Kau sudah membuat tamuku tidak senang. Bos Wendy, Pak Chandra, aku tahu kesalah. Gara-gara dia. Ini semua salah wanita buta itu. Keluar. Siapa ini? Maafkan aku, Bos Chandra. Dia ini istriku. Dia terlalu cemas waktu mencariku. Itu sebabnya dia menabrak Bos Wendy. Aku minta maaf padamu. Jadi ini temannya Pak Chandra. Kalau begitu tidak masalah. Bawa istrimu pergi dulu. Jangan ganggu urusanku dengan Bos Wendy. Tunggu. Kalian berdua buru-buru pergi. Kenapa kalian berdua sepertinya tidak asing? Aku sekretarisnya Bos Chandra, ini istriku. Pak Chandra, begini, baru saja ada pencuri masuk ke jamuan kami. Jadi, kalau kalian tidak keberatan, aku mau menggeledah kalian berdua. Maksud Bos Wendy, aku mengirim orang untuk mencuri barangmu. Bukan seperti itu maksudku. Cuma saja, masalah ini serius. Jadi, tolong lakukan permintaan Pak Wendy ini. Permintaan? Aku juga punya permintaan. Kalau tidak ada kepercayaan di antara kita, tidak perlu diskusikan bisnis ini. Kita bisa lewati bisnisnya, tetapi kami tetap harus geledah kalian. Kalau kalian bersikeras, aku jamin kalian tidak bisa keluar. Kau? Sudahlah Bos Chandra. Bos Wendy pasti kehilangan sesuatu yang penting, makanya berhati-hati. Aku bersedia. Kau memang bijaksana. Periksa. Bos Wendy, tidak ada. Bos Wendy, apa kami sudah boleh pergi? Tunggu. Dia belum digeledah. Apa itu sesuatu yang penting? Ini bukan tergantung padamu. Geledah dia. Tunggu, Bos Wendy. Ini tidak pantas, kan? Geledah dia. Gak ada apapun. Kalian berdua, silahkan. Sayang, ayo pulang. Ayo, duduk dulu. Aku ambilkan obat untuk membalutmu. Kalau dia memang agen itu, pasti USB itu ada padanya. Ada apa? Sayang, tubuhmu bagus sekali. Tunggu, gak ada. Wanita ini tiba-tiba proaktif. Apa mungkin? Aku obati dulu kamu. Apa masih sakit? Kalau dia serius, apa yang harus kulakukan? Aku butuh konfirmasi lagi. Kalau dia si brengsek yang mencuri USB itu. Sayang, bau alkoholmu tajam sekali. Kenapa kamu nggak ke atas dan mandi? Bau alkohol? Kenapa cepat sekali kamu berpakaian? Hah? Apa yang kukatakan? Kalau tidak, apa kau mau melihatku tanpa pakaian? Enggak,
Jangan gugup, lepas saja. Tenanglah, kau terluka. Malam ini tidak tepat. Iya, maaf. Jangan bergerak. Maaf. Aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma. Apa Nyonya cuma mau melihat tubuhku saja? Ya, itu memang mungkin. Enggak. Aku nggak mau lihat. Aku nggak mau melihat. Tunggu, kenapa aku begitu pengecut menyedihkan? Enggak. Aku harus cari tahu malam ini. Maaf. Aku nggak sengaja mengintip. Kunciku tertinggal di kamar. Aku nggak bisa masuk. Maksudmu, semua kunci cadangan ke ruanganmu ada di kamarmu semua? Dan kau tidak sengaja mengunci pintu? Iya, aku terkunci di luar. Jadi, malam ini aku nggak ada tempat untuk tidur. Aku cuma bisa menyempit bersamamu. Apa aku terlihat seperti punya niat lain padanya malam ini? Dia pasti mengira aku pelin-pelan. Aku harus kasih penjelasan. Jimmy. Ada yang ingin kukatakan padamu? Aku sebenarnya hari ini aku nggak bermaksud menggodamu. Itu bukan menggoda. Itu ketertarikan. Halo, aku mencari Sia. Oh, aku King. Apa Sia belum kenalkan aku padamu? Aku ini koleganya dan juga rekan terbaiknya. Siapa itu? Kolegamu. Hah? Kenapa kamu kesini? Tentu saja aku mencemaskanmu. Nggak ada kabar semalaman. Aku juga mau bertanya soal kerja tadi malam. Sia kerja malam? Cepat masakkan makanan. Kolegaku lapar. Pergilah. Siapa yang mengizinkanmu masuk rumahku tanpa permisi? Jadi dia suami yang kau dapatkan. Misi pertamamu gagal setelah pas kau menikah. Kau tidak merasa kalau dia mencurigakan? Apa katamu? Misi yang gagal tadi malam gak ada hubungannya dengannya. Ada yang mencegatnya. Aku sendiri yang akan jelasin ke organisasi. Pergilah sekarang. Kalau kau usir aku lagi, akan aku beritahu siapa kau sebenarnya. Menurutmu organisasi apa akan melepaskannya? Jangan melewati batasanku. Sebenarnya ada hubungan apa di antara mereka berdua sedekat itu? Sia, bantu aku cuci sayuran. Aku akan membantumu. Maksudmu apa? Hei. Baik. Suasananya tegang. Apa akan terjadi sesuatu? Sia nggak makan jamur.
Sebagai suaminya, kau bahkan tidak tahu itu. Sia tidak pernah bilang dia pemilih. Tinggal bersamanya tapi aku tidak tahu hal itu. Ini juga, dia tidak makan. Gadis ini sangat pemilih. Bukannya dia sudah bilang padamu? Aku rasa kalian baru kenal beberapa hari. Tidak sepertiku. Kami berdua kenal sejak umur 16 tahun. Aku tahu semua kebiasaannya di luar kepala. Sudah mulai marah ya? Brengsek. Kenapa aku terpengaruh omongannya? Biar aku beritahu kau. Aku menyelidikimu. Sekretaris pria dengan gaji tetap 3 juta per bulan mana bisa buat nikahi keluarga? Aku tahu kau punya identitas lain yang tidak diketahui orang. Orang ini punya keahlian juga. Cuma pingin tahu kan, Sia lebih peduli padamu atau padaku? Biar ku beritahu. Paking. King, kamu ngapain? Sakit gak? Tidak apa-apa. Aku cuma cerobos saja. Tidak ada hubungannya dengan Paking. Kenapa masih aja ngebela dia? Aku punya mata, aku bisa lihat. Jago juga aktingmu. Keluar, aku gak mau ngomong 2 kali. Aku sudah bilang dia cuma akting. Nggak dengar omonganku. Paking, aku paham maksudmu. Merasa sebagai sekretaris. Tidak pantas buat Sia. Tapi tidak bisa sangkal cintaku kepadanya. Tahan yang kencang, jangan sampai berdarah. Aku segera kembali. Keluar. Kau? Baru aja masuk udah lukain suamiku. Kalau sampai ganggu misiku gara-gara ini, aku gak bakal lepasin Tidak. kamu. Kau memusuhiku demi pria manipulatif yang baru saja menikah kilat denganmu. Kau sungguh tidak tahu kalau aku suka denganmu. Aku gak punya perasaan sedikit pun sama kamu. Kalau berani nyakitin suamiku, bakal kubunuh kamu. Sia, kau sudah jatuh cinta padanya? Kalau gak ada urusan lagi, cepat pergi. Si Jimmy ini pasti ada yang tidak beres. Kamu kan lagi terluka, tapi masih masak sebanyak ini. Apa hubunganmu dengan si King itu? Cuma rekan kerja biasa. Jauhi dia mulai sekarang. Aku tidak suka ada pria lain yang dekat denganmu. Kamu cemburu ya? Benar. Aku memang begitu. Cemburuan, posesif. Kau benci? Aku suka. Kau bilang apa? Aku bilang aku suka. Kau barusan bilang apa? Aku bilang aku suka. Makan malam nanti tunggu aku. Jimmy? Kenapa belum pergi? Kau ada misi baru. Pinggiran atau pusat kota? Pusat kota. Orang atau barang? Barang. Nyuri atau ngerampok? Nyuri. Selesain cepat. Biar masih bisa ngejar pulang buat makan malam sama Jimmy. Sebegitu sukanya sama dia? Iya, aku suka dia. Kau tidak boleh menyukai dia. Siapa yang aku suka itu urusanku sendiri, gak butuh izinmu. Aku- Oke, gak usah dibahas lagi. Aku mau jalani misi.
Lawan kita kali ini lumayan licin. Kau berhati-hatilah. Selicin apa mereka? Aku dapat info. Kalau ada pihak lain di misi ini yang memperebutkan barang itu, bawa lebih banyak senjata, takutnya tidak menang. Selain agen wanita di hotel waktu itu, aku belum nemu lawan sepadan. Oh ya, kenapa misi ini sangat mendadak? Pasti ada alasannya. Kalau tidak, aku tidak bakal ganggu ketenanganmu. Buat jaga-jaga. Kalau aku telat, tolong jelaskan situasinya ke Sia. Aku tidak mau dia khawatir. Tidak disangka, kalian sedekat itu ya? Sebelum ketemu dia, tidak tahu rasanya peduli sama orang. Sejak ketemu dia, akhirnya tahu. Rasanya ada yang nunggu di rumah. Perasaan bahagia. Gak mau lagi nerima misi di tempat sejauh ini. Kalau enggak bakal keburu pulang makan malam sama Jimmy. Sudah lewat jam makan malam. Sia pasti sudah menunggu lama di rumah. Aku harus buru-buru. Harusnya masih keburu. Sia? Jimmy? Udah selarut ini kenapa belum pulang? Oh, ada keadaan darurat di perusahaanku. Mau kembali mengurusinya. Sudah selarut ini, kenapa kau belum pulang? Aku lihat kamu belum pulang juga. Jadi aku khawatir sama kamu, makanya aku nyariin kamu. Kau khawatir padaku? Iya. Sekalian mau cari makan malam. Sudah selarut ini buat apa jajan di luar? Ayo pulang. Biar aku masakan. Gawat, aku lupa nyimpan koper senjata aku pas pergi tadi. Apa ini? Aku belum pernah lihat. Jangan dibuka. Celana dalamku ada di dalam. Aku buru-buru keluar rumah hari ini. Sampai lupa nutup kopernya. Apa itu? Ada kecoa. Kecoa! Jimmy, aku suka sama kamu. Kebetulan sekali. Aku juga. Gawat, baju ketatku masih kupakai. Oh, mati aku. Senjata di badanku belum dilepas. Tunggu sebentar. Ada apa? Kau duluan. Baju yang kupakai hari ini agak ketat. Lepasinnya agak ribet. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Sama, bajuku juga lumayan ribet. Kau ganti baju duluan, sepatumu copot. Kalau gitu kita lepas baju sama-sama. Jimmy, aku sudah selesai. Jimmy, aku udah selesai. Kenapa bajumu ada di lantai? Hah? Tidak usah dipikirkan. Aku hampir lupa. Aku kan udah nikah sama Jimmy. Aku hampir aja bunuh suamiku sendiri.
Sepertinya aku harus mulai terbiasa melewati hari-hari denganmu mulai sekarang tiap malam. Pagi, Nyonya Sia. Astaga, aku baru saja lakuin malam pertama sama Jimmy. Malu ya? Aku harus kerja, aku mau mandi dulu. Chandra, aku temukan selai rambut. Tolong tes rambut ini. Cek apa DNA-nya cocok dengan golongan darah yang ada di gagang pisauku. Aku harap ini cuma kebetulan. Dokumen rahasianya Bos Wendy kau serahkan waktu itu sudah berhasil kita retas. Kita harus susun rencana matang-matang. Aku paham. Segera lakukan tesnya. Perusahaan bilang kalau istriku sangat mirip dengan agen wanita yang kulawan malam itu. Apa? Kau curiga istrimu itu wanita yang kau tembak hari itu? Semoga ini cuma perasaanku. Misi terakhir gagal. Hukuman dari organisasi udah keluar. Soal misi yang gagal aku tidak laporkan. Kalau dilaporkan tidak akan mood buat pacaran. Kayaknya aku udah ngomong cukup jelas di depan rumahku waktu itu. Aku nggak butuh perlindunganmu. Aku jelas nggak mau kamu ngawasin hidupku. Asal kau tahu, aku sudah temukan lewat jalur lain rahasia Wendy. Jadi secara teknis, misimu itu tidak gagal. Apalagi cuma kepentingan pribadiku. Kamu nggak usah lakuin ini. Aku bisa tanggung jawab atas kesalahanku sendiri. Asal kau tahu satu hal lagi. Kau tahu kenapa misi itu dihalangi? Karena keluarga Bond ikut campur. Keluarga terpandang itu, keluarga Bond. Keluarga Bond? Kamu nggak lagi mau bilang kalau ini ada hubungannya sama Jimmy, kan? Dengar ya, King. Kusaranin kamu berhenti jelek-jelekin dia. Dia cuma orang biasa. Tunggu. Aku cuma mau kau hati-hati pas jalankan misi. Jangan biarkan cinta mengganggu pekerjaan. Aku... Siapa? Siapa di sana? Bu Sia, ada tamu yang bikin ribut di lobi. Bos minta ibu nanganin. Paham? Lihat hotelmu ini. Hah? Sudah mahal, kotor pula. Aku baru menginap semalam. Dan lihat tanganku ini. Badanku ruam semua. Apa tempat ini layak buat manusia? Hah? Halo, Pak. Saya manajer tata graha di hotel ini. Spray kami diganti setiap hari. Nggak bakal ada masalah kebersihan atau keamanan. Karena kau bilang begitu, aku harus percaya. Kalau gitu aku lihat dulu. Apakah ini bersih? Ayo cepat, ayo. Lepasin. Kalau tidak mau, kamu apa? Lepaskan dia. Jimmy, ngapain di sini? Kenapa dia muncul di saat kayak gini? Aku jadi nggak bisa turun tangan ngasih pelajaran ke brengsek ini. Aku tidak bisa turun tangan di depan dia. Aku kesini menjemputmu. Pak, tolong tenang. Mari kita bicarakan baik-baik. Iya. Bicarakan baik-baik. Asalkan kau layani aku dengan baik. Aku akan bicara baik-baik. Bagaimana? Kau kembali duluan. Biar aku yang urus. Ini urusan hotel kami. Aku bisa urus sendiri. Kau pikir kau siapa? Aduh, dua jagoan. Maafkan aku yang buta ini. Ampuni aku. Aduh, aku tidak akan mengulanginya. Pergi sana. Sayang, kau kaget ya? Ayo pergi. Gerakan barusan rasanya kenal sekali. Apa dia agen yang rebutin USB malam itu? Ini, bawalah senter jarak jauh ini. Kalau kau dalam bahaya, sorot matanya pakai ini buat pertahanan diri. Mana mungkin aku pakai barang kekanakan kayak gini?
Bahaya macam apa yang bakal kuhadapi? Aku tidak terus ada di sampingmu, seperti yang terjadi hari ini. Kalau aku tidak ada, mau bagaimana? Sedia payung sebelum hujan. Turuti aja kemauannya, jangan ngecewain dia. Oke, aku bawa. Aku bakal pakai ini, lindungin diriku nanti. Ini, aku beliin ini buatmu. Ini Kamu mau pakai ini, lindungin aku? pisau ini saja tidak mungkin bisa kupas apel. Pakai ini untuk melindungimu yang benar saja. Turuti sajalah, jangan sia-siakan kebaikannya. Oke? Akan aku bawa. Aku baru ingat ada keadaan darurat di hotel, aku harus balik. Kebetulan sekali. Perusahaanku ada urusan. Kalau begitu... Kamu duluan. Jaga dirimu. Dah. Kebetulan sekali, dia juga ada urusan. Gak mungkin. Ngomong, kenapa panggilannya mendadak? Ada misi apa? Rencana teror Wendy sudah diretas oleh pihak lawan. Sebelum mereka melihat rencana lengkapnya, hancurkan itu. Lokasi, Jakarta Timur, Hotel Karisma. aku ambil misi ini. Tapi setelah ini selesai, aku bakal keluar dari organisasi dan kembali hidup normal. Kau mau keluar? Wendy sudah mencium gelagat kita. Dia tahu kita menghancurkan rencananya. Dia bawa orang untuk merebutkan rencana ini. Malam ini, kau kerahkan segala cara untuk pastikan rencana ini aman. Dan tidak boleh ada kesalahan. Chandra, setelah misi ini selesai, aku mau mengajukan pensiun. Pensiun? Punya keluarga rasanya lumayan juga. Aku mau hidup normal. Jimmy, aku sudah mantap. Kali ini, aku harus lihat siapa kau sebenarnya. Sama. Aku juga mau lihat siapa kamu sebenarnya. Kau dapat barangnya? Kau terluka? Bukan apa-apa. Sayang sekali. Dia berhasil lolos. Kusuruh orang kejar dia. Kau menginap di sini malam ini. Kalau kau pulang, kau harus jelaskan ke Sia. Barusan, pas dia menusukku, aku cuma punya satu pikiran. Apapun yang terjadi, aku harus pulang hari ini. Makan malam bersama Sia. Meski identitasku terbongkar, aku tetap mau pulang. Cinta. Benar-benar bikin orang gila. Sia, kau terluka. Aku remehin musuh hari ini. Aku masuk jebakan mereka. Tidak usah banyak omong. Ku obati lukamu dulu. Luka kecil ini bukan apa-apa. Jimmy pasti masih nungguin aku buat makan malam di rumah. Aku harus cepat pergi. Sebegitu cintanya kau dengan dia. Nyawamu sudah di ujung tanduk, masih mau ketemu dia. Sia. Katakan ada apa? Apa bosmu mempersulitmu? Besok, biar aku labrak dia. Aku cuma rasa dijemput sama kamu buat makan malam tiap hari itu hari-hari biasa yang paling indah. Syukurlah kalau begitu. Aduh. Hati-hati. Sayang, ada apa? Aku nggak apa-apa. Sayang, bahumu kenapa? Dari tadi pegangin bahumu terus. Aku belakangan ini terlalu banyak ketik. Bahuku agak pegal.
Aku ngebacok bahu pria itu, tapi dia juga bilang bahunya sakit. Ini pasti cuma kebetulan kan? Biar ku pijat ya. Tidak usah. Nanti sembuh sendiri. Sayang, bahumu sepertinya juga tidak nyaman. Akhir-akhir ini aku beresin kamar tamu siang malam, bahuku agak pegal. Kenapa bahunya tiba-tiba sakit? Persis seperti wanita yang kutusuk kemarin. Biar ku pijat. Nanti ke rumah sakit buat terapi fisik. Sayang, bukannya kau pernah bilang bosmu dapat proyek besar? Gimana kelanjutannya? Perusahaan kami kena masalah. Barangnya direbut orang. Bagaimana kalau kau ceritakan semuanya? Siapa tahu aku bisa bantu. Kalau jujur sekarang, mungkin masih bisa membantu. Masih mau ngetes aku? Gak apa-apa, gak usah. Aku bisa beresin sendiri. Hasil tes DNA-nya sudah keluar. Itu orang yang sama. Kau bilang apa? Orang yang rebutan barang itu ternyata Sia. Ternyata benar kau. Malam ini hari ulang tahun pernikahan kita. Kita harus rayain besar-besaran. Oke. Makanlah. Silakan sayang. Sayang, kenapa kelihatan semangat sekali? Apa kamu takut aku bakal nusuk kamu? Mana mungkin. Biar aku yang potong. Tidak lucu kalau kau sampai terluka. Ayo minum. Potongan daging ini cuma satu-satunya. Aku mau kasih. Sayang, kenapa kamu bawa-bawa pisau? Siapa yang kamu mau waspadai? Jangan-jangan kamu bawa ini bahkan pas lagi tidur. Lalu buat apa kau bawa-bawa belati ini? Buat apa ini? Gak nyangka, ilmu bela diri suamiku sehebat ini. Kau juga lumayan sayang. Ilmu bela dirimu hebat. Jadi dari awal kita menikah, kau sedang membohongiku. Iya kan? Aku bohongin kamu. Bukannya kamu juga bohongin aku? Bisa tidak kau berhenti jadi agen? Jadi istriku saja. Terus bisa nggak kamu keluar dari organisasi? Dan jangan pernah ikut campur urusan mereka lagi. Kamu sendiri aja nggak bisa, tapi kamu nuntut orang lain. Bunuh aja aku. Bunuh aku kalau kamu berani. Ayo! Pisau ini adalah hadiah darimu. Kau suruh aku bawa pisau untuk melindungimu. Meski pisau ini tidak bisa untuk kupas apel. Mana tega aku menyakitimu.
Sejak kapan kamu mulai suka sama aku? Hari pas kita kencan buta. Kalau kau? Aku juga. Awalnya, aku niat bangun keluarga denganmu, buat menipu Wendy. Tidak disangka, malah tertipu olehmu. Hah? Awalnya aku juga punya tujuan yang sama waktu aku nikahin kamu. Anak nakal, cepat temui kakek sekarang juga. Kau pikir kau bisa diam-diam nikah kilat di sana, dan kakek tidak tahu? Kakek mau ketemu. Mendadak sekali. Kakek, Jimmy sudah pulang. Kakek, berlutut. Kakek, bukannya waktu itu kakek yang menyuruhku menikah. Aku bawa istriku untuk menemui kakek. Kenapa kakek malah marah? Kakek menyuruhmu cepat pulang supaya kau nikah dengan Maya. Maya sudah menunggumu bertahun-tahun. Asal kau tahu, selama bertahun-tahun saat kau sibuk kerja di luar, Maya yang sempatkan waktu menemani kakek. Lihat kelakuanmu. Dalam sekejap mata, kau bawa pulang wanita tidak jelas begini. Hari ini juga, kau harus jelaskan ke Maya. Tepat di hadapanku. Kalau pernikahanku tidak bisa dipilih dengan bebas, maka lebih baik aku tinggalkan keluarga Bon. Kurang ajar. Soal calon menantuku, aku cuma mengakui Maya. Kalau begitu, biar aku jelaskan juga di sini. Sebagai istriku, aku cuma mengakui Sia. Kakek, jangan marah. Jimmy cuma bicara karena emosi, biar aku bicara dengannya. Ini bukan karena emosi, Maya. Aku sudah bilang sejak lama kalau kita cuma teman. Aku tidak pernah memberi isyarat untuk aku bisa menikahimu atau mendekatimu. Tolong jelaskan pada kakek. Jimmy, kita teman masa kecil, kita tumbuh bersama. Kamu lebih memilih menikahi wanita biasa daripada menjalani perjodohan denganku? Dia bukan wanita biasa. Dia merupakan orang yang kusuka. Cuma mau katakan itu saja. Jangan biarkan kakekku salah paham lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau mengabaikan hubungan keluarga kita. Apa sebenarnya yang kamu lihat darinya? Latar belakangnya, tubuhnya, atau wajahnya? Di mataku, dia yang terbaik. Sia, ayo. Siapapun yang berani merebut Jimmy dariku pantas mati. Berhenti. Nona Sia, selama kamu menceraikan Jimmy dan berjanji untuk gak pernah muncul lagi di hadapannya, semua uang ini menjadi milikmu. Simpan uang ini untuk membeli lipstick dan foundation saja. Kamu berani menghina aku? Pelayan, ajari wanita ini pelajaran. Maya, apa kau anggap aku tidak terlihat? Jimmy, dia baru saja menghina aku. Aku cuma ingin kasih dia pelajaran. Pengawal, antar Nona Maya keluar. Mulai sekarang keluarga Bon melarangnya untuk melangkah masuk lagi. Jimmy, kamu benar-benar menyinggung aku demi dia, menyinggung seluruh keluarga Lance. Pak Jimmy, keluarga Bon dan keluarga Lance merupakan sekutu. kalau hubungan ini kita putus. Pengawal, memangnya kenapa? Kalau diputus, usir dia. Nona, kakek. Jimmy, apa kau benar-benar harus sejauh ini? Seret dia keluar. Jimmy, kamu memperlakukanku Apa seperti kau ini? bahkan tidak menganggap pria tua ini serius lagi? Kakek, sejak aku mengambil alih keluarga, keputusan yang kubuat tidak bisa dipertanyakan. Kalau kakek melanggar aturan ini, kenapa tidak ambil kembali jabatanku sebagai kepala keluarga? Apa kau pikir aku tidak berani? Kalau kau berani meninggalkan rumah ini, jangan pernah berpikir untuk kembali. Baik, aku pergi. Hah? Gimana bisa Jimmy memperlakukanku begini? Nona, mohon tenang. Pak Jimmy mungkin cuma sementara terpesona oleh gadis manis itu. Sia cumalah gadis liar. Apa haknya memiliki Jimmy? Aku gak akan menerima ini. Bagus, aku suka kebencianmu. Siapa kamu? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau cuma perlu tahu bahwa kau dan aku punya tujuan yang sama. Memisahkan Jimmy dan Sia. Aku tahu kau menyukai Jimmy. Dan aku menyukai Sia. Aku ingin bekerja sama denganmu agar kita dapatkan apa yang kita inginkan. Aku ingin tahu pendapat Nona Maya mengenai ini. Gimana aku bisa percaya ketulusanmu? Lusa jamuan keluarga Bon. Saat itu cari cara untuk membuatnya meminum ini. Soal apa yang terjadi setelahnya, aku tidak perlu mengajarimu kan? Dari mana aku tahu ini beracun atau enggak?
Jangan khawatir tentang itu. Ini cuma akan membuatnya berhalusinasi. Setelah selesai, aku akan membawa Sia dan terbang jauh. Sebaiknya kau awasi dengan ketat Jimmy milikmu. Sepakat. Panas. Harusnya sudah tidak panas. Apa organisasimu mencarimu? Bukan, ini kakek. Sebaiknya kamu angkat teleponnya. Halo, kakek. Jimmy, ini aku. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Zaman keluarga nanti datanglah. Baik. Aku akan datang di zaman keluarga tepat waktu. Pamanku. Jimmy sudah datang. Kau sungguh buat kami malu. Jimmy, tentang kejadian terakhir, aku tahu aku salah. Itu salahku. Ini Romani Conti 2013 yang khusus aku minta nenek untuk mendapatkannya sebagai permintaan maaf untukmu. Siapa yang suruh kau datang? Jimmy, karena Maya sudah di sini, biarkan dia duduk. Ini Romani Conti, biar aku cicipi. Berkat Jimmy, kita bisa minum anggur ini. Iya, Paman Krishna. Sini, biar aku tuangkan untukmu. Jimmy, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini saja. Jimmy, Maya sudah minta maaf padamu. Kasih dia satu kesempatan lagi. Selama dia meminum segelas ini, dia akan menjadi milikku. Begitu semuanya terjadi, kita lihat saja gimana wanita itu Sia masih punya muka untuk mempertahankan Jimmy. Nona Sia, suamimu sedang mabuk dan gak bisa berjalan di tempatku. Kenapa kamu gak datang menjemputnya? Baik, aku segera ke sana. Jimmy, aku sudah mencintaimu selama bertahun-tahun. Kenapa cuma saat kamu tertidur, kamu membiarkanku menyentuhmu? Sia. Jimmy, ini aku. Nona Sia, tolong jangan salahkan Jimmy. Jimmy gak melakukannya dengan sengaja. Sia. Sedang apa kau? Kamu memanggilku ke sini cuma untuk memperlihatkan kepadaku kalian berdua di sini bermesraan, kan? Sia, aku mabuk dan mengira itu kau. Nona Sia, kalau kamu ingin memukul seseorang, pukul saja aku, jangan Jimmy. Baiklah. Kamu sungguh berani memukulku. Sia, menurutmu ini tempat apa? Berani-beraninya memukul anak kami. Aku terlalu banyak minum dan mengira itu kau. Jangan menangis. Jimmy, aku paling benci orang yang membohongiku. Mengiranya aku. Alasanmu kenapa terasa begitu payah? Aku katakan yang sebenarnya. Kalau aku datang terlambat sedikit, kalian berdua pasti sudah berakhir di ranjang. Kamu sangat menyukai Nona Ling sebanyak itu ya? Baiklah. Aku akan menceraikanmu. Aku akan kasih tempat untuk kalian. Sia, kau buang aku begitu saja? Apa aku perlu dikasih pelajaran? Sia, jangan mudah menyangkal pernikahan kita. Berikan aku kesempatan. Akan aku selidiki semua ini dan beri penjelasan yang layak, oke? Jimmy! Pergi kau. Gimana kamu bisa memukul Nona kami? Apa ini? Yang kau berikan padaku ini kan? Halusinogen atau afrodisiak. Sini, kau makanlah. Ayo makan. Pak Jimmy, Anda salah paham. Itu suplemen kesehatanku. Ayo makan, makan. Pak Jimmy, ampuni saya. Ngawal.
Mulai hari ini, hentikan sepenuhnya semua kerjasama dengan keluarga Lans. Siap? Jimmy, gimana kamu bisa sekejam itu? Nona, Jimmy, apa kamu benar-benar akan setega ini? Nona, Jimmy, kamu memaksaku melakukan ini yang gak bisa aku miliki. Sia juga gak akan bisa memilikinya. Sia, aku ingin bicara baik-baik denganmu. Tuan Jimmy, terima kasih kerja kerasmu. Agen wanita ini serahkan pada kami sekarang. Jimmy, aku pikir kamu mengejarku karena kamu ingin menjelaskan. Karena kamu mencintaiku. Aku gak menyangka kamu selama ini terus membohongiku. Siapa yang panggil kau ke sini? Bawa orang-orang dan pergilah. Tapi aku bilang pergilah. Tidak dengar. Kau tidak apa-apa? Berhenti berpura-pura. Bukan seperti itu. Dengar, kalau kamu mengikutiku, aku akan membunuhmu. Sia, dengar penjelasanku. Aku akan bilang sekali lagi, kalau kamu mengikutiku lagi, aku pasti akan membunuhmu. Bahkan kalau kau membunuhku, aku tetap akan jelaskan semuanya padamu. Pergi! Kenapa kamu jadi munafik sekarang? Hah? Kelompok pengawal tadi bukannya kamu yang menyuruh mereka untuk menyergapku? Apa yang kau katakan? Orang-orang tadi semuanya merupakan pengawal elit keluarga Bond. Aku tidak memanggil mereka. Percayalah padaku. Jimmy, kalau kamu gak mau jadi orang jahat, biar aku saja. Maya, kau yang panggil mereka kan? Kakek sudah bilang, orang-orang keluarga Bond bisa aku gunakan kapan saja. Posisi nyonya muda keluarga Bond cuma bisa menjadi milikku. Selain itu, kita sudah membuat kesepakatan, begitu kamu menyingkirkan Sia, kamu akan menikahiku. Benar kan? Sia, apa yang kau bicarakan? Aku cuma gak tahan melihat Nona Sia dipermainkan olehmu. Dengan niat baik aku memanggilnya ke sini malam ini agar dia bisa lihat kebenarannya. Jimmy, apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Sia, aku tidak seperti itu. Jangan dengar omong kosongnya. Aku gak ingin melihatmu lagi. King, jemput aku dan antar aku kembali ke organisasi. Gimana aku bisa sebodoh ini hingga jatuh cinta padamu? Sia, apa kau sudah tidak punya kepercayaan paling dasar padaku lagi? Gimana aku bisa masih percaya padamu? Apa kamu pantas? Sia, masuk ke mobil. Sia, Silakan luapkan kemarahanmu sesukamu, Jimmy. Mulai sekarang kamu dan istrimu akan saling berbalik melawan. Ceritakan semua yang kamu tahu tentang Jimmy. Ceritakan semuanya. sekarang kau akhirnya melihat wajah aslinya kan? Dia yang mengkhianatiku duluan. Jadi dia nggak bisa menyalahkan aku karena kejam. Ini semua yang ingin kau ketahui. Selama kau meretas kata sandi pribadinya, kau akan tahu. Tunggu aku menghubungimu. Bos, menipu Nona Sia seperti ini, bagaimana kalau dia tahu dan membencimu? Dia cuma akan semakin membencinya. Celaka.
seseorang masuk. Rencana anti-agen untuk menyergap organisasiku. Semua ini merupakan rencana Jimmy. Sia, kenapa kau di sini? Apa kamu akan menembakku lagi? Jadi ini dirimu yang sebenarnya, anti-agen, menyergap organisasiku. Jadi itu sebabnya kamu menggunakan kebohongan cinta untuk menyembunyikannya dariku. Tidak, kau salah paham. Salah paham? Apa yang aku salah pahami darimu? Salah paham tentang hubungan gelapmu dengan Maya? Atau salah paham kamu membawa orang untuk menyergapku? Kita bicarakan di rumah. Rumah? Aku nggak punya rumah. Kau tenanglah, detailnya. Tunggu sampai aku kembali. Sekarang aku nggak akan percaya satu kata pun darimu. Tunggu. Pak Jimmy, kalian semua mundur dulu. Tidak ada apa-apa di sini. Jaga di luar pintu. Ternyata aku yang bodoh. Dia sama sekali bukan bosmu, melainkan rekanmu. Keluarlah. Jangan dekati aku. Sia. Jimmy penjahat licik itu benar-benar menyita semua peralatanku. Kamu kemana? Bukan urusanmu. Tidak akan kubiarkan kau pergi. Gak membiarkanku pergi. Kamu mencoba memenjarakanku di sini, menunggu orang-orangmu datang untuk menyergapku. Tidak seperti itu. Biar aku jelaskan. Baik. Aku benar-benar ingin mendengar penjelasanmu. Sejak kapan kamu mulai menjalankan rencanamu untuk menyergapku? Sejak kita menikah? Atau sejak kamu berhubungan dengan Maya? Bicara. Bukannya kamu ingin menjelaskan kepadaku? Luar biasa. Pak Jimmy, kau sungguh menikmati mempermainkanku ya? Kenapa kamu gak langsung saja masukkan racun ke dalam makanan? Betapa praktisnya itu. Kamu bahkan harus repot-repot terus menipuku di sini, menikah denganku. Aku mohon jangan mengatakan hal yang saling menyakiti. Kita cuma punya posisi yang berbeda. Kau tidak bisa langsung jatuhkan hukuman mati padaku. Bisa kau sedikit adil padaku? Baik. Kalau begitu kita bertarung saja. Kalau aku menang, kamu lepaskan Aku tidak ingin melawanmu. Kita duduk dan bicara baik-baik. Biarkan aku jelaskan dengan jelas kepadamu, oke? Kamu masih ingin terus menipuku? Pergi! Lepaskan! Apapun itu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tahu kau marah padaku karena menipumu. Semua hal yang menyakitimu aku mengakuinya. Sebelum marahmu mereda, gimana pun kau ingin menusukku, lakukan saja. Apa kamu benar-benar pikir aku gak berani? Kalau begitu lakukan. Aku akui aku membohongimu. Tapi fakta aku mencintaimu tidak bisa kuhapus. Aku tahu ada banyak kesalahpahaman di antara kita. Tapi bisakah kau berikan kesempatan aku untuk jelaskan? Gimana kamu akan menjelaskannya? Kau akan mengerti setelah melihatnya. Seluruh rencana penyergapan merupakan karya terbaik King Kong. Kalau aku tidak salah, dia dan Maya mereka sudah bekerja sama. Gimana ini mungkin? Kenapa dia melakukan ini? Karena dia ingin memilikimu. Sia, ayo. Aku sudah mengatur semuanya untukmu. Mau kemana? Kalau aku tidak segera kembali tepat waktu, apakah berencana membawa kesalahpahaman di antara kita lalu pergi menghilang? Sia, ikut aku. Sia tidak akan pergi bersamamu. Aku sarankan kau segera serahkan diri. Jimmy, kau tidak berhak membatasi kebebasannya. Kau... Sia, bukannya kau paling benci kebohongan? Bukannya kau sudah setuju untuk pergi? Kenapa sekarang tidak mau pergi? Yang paling aku benci ialah kebohongan. Katakan padaku, kenapa kamu sengaja membocorkan informasi tentang organisasi yang disergap dan kenapa kau sendiri mengirimku untuk menyelidikinya? Apa sebenarnya tujuanmu? Bukan itu semua karena aku mencintaimu.
Aku sudah menjadi rekanmu bertahun-tahun. Demi kau aku bahkan rela untuk melepaskan kesempatan ke markas. Kenapa selama bertahun-tahun ini? Kenapa kau tidak melihat perasaanku kepadamu? Cuma karena dia tuan muda keluarga Bond? Cuma karena dia punya uang? Terlepas apa dia tuan muda keluarga Bond atau enggak, yang aku sukai merupakan dia sebagai pribadi. Aku sarankan kamu pikir baik-baik. Aku nggak akan menyukaimu, aku nggak akan pernah menyukaimu. Karena perasaanku terinjak-injak seperti ini olehmu, aku tidak perlu lagi menahannya. Aku pasti akan mendapatkanmu dan menghancurkan Jimmy. Sedang apa kau di sini? Sepertinya rencanamu sama seperti rencanaku nggak berjalan begitu lancar. Awalnya rencana yang sempurna ini sudah terbongkar oleh Jimmy lagi. Itu gagal, tapi jangan terlalu berkecil hati. Kita masih punya kesempatan. Kalau Xia nggak muncul tepat waktu sebelumnya, Jimmy sudah menjadi milikku. Sekarang aku ingin membuatnya merasakan ini. Jangan khawatir, aku nggak akan kasih siapapun kesempatan untuk menyelamatkannya. Kamu bisa menikmati ini sepuasnya. Aku menolak menjadi pengganti. Aku ingin Xia datang kepadaku dengan sukarela. Jangan terburu-buru menolaknya. Pikirkan baik-baik. Untuk seseorang yang ingin kamu dapatkan, kamu harus menggunakan cara apapun. Aku mau pergi ke kantor. Tunggu aku kembali. Xia, Apa yang kamu lakukan di sini? aku datang untuk minta maaf padamu. Gak perlu. Xia, apa kau tahu? Tadi malam, Jimmy dan Maya telah mengkhianatimu. Kakek tua keluarga Bond sangat menyukai Maya. Dia ingin menjadikan Maya sebagai nyonya muda keluarga Bond. Jimmy juga setuju. Mereka merupakan pasangan masa kecil. Keduanya saling memahami lebih baik. Enggak. Xia, kau tidak apa-apa? Kau merasa tidak nyaman dimanapun kan? Kenapa aku ada di sini? Kau tidak ingat? Tadi malam, kau bertemu Jimmy dan Maya di keluarga Bond. Mereka mengkhianatimu. Dalam kemarahan kau lari keluar dan hampir tertabrak mobil. Kenapa aku nggak bisa mengingat apa-apa? Kepalaku sangat sakit. Dokter bilang, cuma gegar otak ringan. Tidak bisa ingat merupakan hal yang wajar. Terima kasih. Untung ada kamu. Apa kau mau aku membantumu menghubungi Jimmy? Enggak. Dia sudah mengkhianatiku. Xia, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Satu-satunya orang yang bisa aku percaya sekarang itu kamu. Aku tidak menyangka obat ini sebegitu efektif. Mungkin aku tidak perlu secara paksa mengurungnya dan aku tetap bisa memenangkan hatinya. Kenapa kamu gak kembali ke organisasi? Aku melanggar aturan organisasi. Tidak bisa kembali lagi. Tapi tidak masalah. Selama aku di sisimu itu sudah cukup. Xia, apa kau tahu? Aku sudah menyukaimu sejak lama. Apa yang kamu bicarakan? Sekarang aku masih seorang wanita yang bersuami. Dia sudah mengkhianatimu. Kenapa kau masih menyukainya? Kenapa kau masih mau bersamanya? Jangan mendekat. Aku tahu hal ini sulit bagimu untuk langsung menerimanya. Tidak apa-apa, aku akan memberimu waktu. Aku bisa menunggu. Cuma dengan trik murahan seperti ini kamu ingin menipuku. Jangan lupa, akulah yang kamu latih. Efek obat ini terlalu kuat.
Jimmy, aku harap kamu bisa segera menerima sinyal daruratku dan datang menyelamatkanku. Ayo lihat aku menyalin bukti kamu dan Maya. Bekerja sama diam-diam. Kita lihat gimana kalian berdua akan berbuat kejahatan di masa depan. Sia. Aku mempercayaimu, sangat mencintaimu. Memperlakukan begini karena Jimmy apa itu sepadan? Kamulah yang melakukan kesalahan sendiri. Kenapa aku yang salah? Bukannya semua ini karena aku mencintaimu. Karena kau sama sekali tidak memahamiku. Maka aku akan membuatmu memahamiku. King, lepaskan aku. Pintu ini tanpa program yang aku pasang tidak bisa dibuka. Kenapa kau tidak menyerah saja dan menikmatinya dengan baik? Kesenangan yang kulakukan padamu. Jangan buat aku membencimu. Benci saja aku. Setidaknya di hatimu masih ada tempat untukku. Itu juga bagus. Sia, kau tidak punya tenaga lagi. Bagaimana kalau aku berikan padamu obat perangsang? Dengan begitu, kau akan bahagia. Aku juga akan bahagia. Kamu menjijikkan. Aku memang gak punya tenaga lagi, tapi aku masih punya tenaga untuk memotong arteri karotisku. Kalau kamu berani mendekat selangkah lagi, aku gak akan ragu untuk memotongnya. Aku tidak percaya kau akan mati. Aku tidak percaya kau akan mati. Kau gila. Kalau kamu berani melangkah maju lagi tanpa ragu, aku pasti memotongnya. Bahkan kalau kamu terus mengunciku di sini, aku gak akan pernah kasih kamu kesempatan untuk mempermalukanku. Sia, sebenarnya sejak kapan kau mulai sangat membenciku? Apa yang harus kulakukan? Kita sudah lama saling mengenal. Apa kau tidak pernah punya perasaan sedikit pun untukku? Aku cuma menganggapmu sebagai rekan. Apa kamu mengerti? Apa kamu mengerti? Baiklah. Kita masih punya banyak waktu. Malam ini kau istirahat saja. Besok pagi-pagi aku akan menjemputmu pergi ke luar negeri. Pergi ke luar negeri? Aku gak mau pergi sama kamu. Itu bukan keputusanmu. Aku beritahu. Bahkan kalau kau sekarang mati di sini, aku tetap akan membawa Maya itu pergi. Dan Jimmy harus bisa merelakanmu. Di mana Sia? Kenapa kau tertawa? Jimmy, kau bahkan tidak cinta sama Sia. Kalau tidak, bagaimana kau membiarkan dia jatuh ke tangan pria lain? Biar aku beritahu kau. Kami bahkan sudah tidur bersama. Lebih dari sekali. Hajar kau. Bajingan, ku hajar sampai mati. Gimana caranya aku bisa kabur? Sistem keamanan kebakaran seharusnya berfungsi. Jimmy, Sia. Maafkan aku. Aku terlambat. sekarang aku baik-baik saja kan? Baiklah, baiklah. Sekarang aman.
Apa dia melakukannya? Bukannya sudah kubilang, kami berdua bermain dengan liar. Jimmy, kalau aku bilang kami gak melakukannya, apa kamu percaya? Kau melakukannya atau tidak, aku tidak peduli. Aku cuma mau kau selamat. Jimmy, aku tidak akan melepaskanmu. Jimmy, jangan pukul dia. Dia gak pantas kamu sentuh, gak pantas. Ayo pulang, ayo. Kenapa kamu melihat aku seperti itu? Aku baik-baik saja sekarang kan? Kalau King mengabaikan permintaanmu, apakah berencana memotong arteri karotismu? Bukannya aku cuma bertaruh, dia gak akan melakukannya. Sia, aku tidak meminta kau melawan keinginanmu, tapi aku berharap sebelum kau membahayakan nyawamu sendiri, kau bisa memikirkanku sedikit. Aku bisa melawan siapapun yang melukaimu, tapi aku tidak bisa kehilangan dirimu. Aku mau kasih tahu kamu, aku sudah memikirkannya. Saat kita membawa King dan Maya ke pengadilan, aku akan pergi ke organisasi dan menyerahkan surat pengunduran diri. Kalau waktu itu datang, aku akan menemukan sebuah pekerjaan yang aku suka. Kita akan punya seorang bayi yang lucu dan bahagia bersama selamanya. Kau ini, Kita harus merencanakan yang akan kita lakukan nanti dengan hati-hati. Di dalam USB ini ada bukti kejahatan Maya dan King. Apa yang akan kamu lakukan? melempar pancing, menangkap ikan besar. Aku duga Maya itu seperti mata-mata di keluarga Bond. Maksudmu, Maya masih punya identitas lain? Ini cuma dugaan. Sejak Maya mendapat simpati dari kakek, kapanpun aku dalam misi selalu dalam masalah. Aku pikir dialah yang membocorkannya. Lalu kita harus apa? Aku sudah lapor ke organisasi. Kita pasti akan tangkap secara legal. Apa yang bisa aku lakukan? Aku sudah bicara dengan organisasimu. Kasus ini akan kau tangani. Tapi rekanku sekarang. Baiklah. Jimmy, Krishna itu monster berkulit manusia. Dia menculik aku. Kakek, Jimmy, kita berdua anggota keluarga Bond. Aku tidak mau membuat hubungan kita menjadi tegang. Kalau bosku tidak dipojokkan olehmu, aku tak akan lakukan. tidak usah basa-basi. Apa syaratmu? Aku beri kau 1 jam untuk memikirkannya. Serahkan USB rahasia milik Wendy. Kalau tidak, rasa kekeluargaanku sudah lemah. Bukan cuma patua ini yang akan celaka. Aku tidak sangka Krishna jadi anjingnya Wendy. Kamu ulur waktu mereka dulu. Aku akan cari tempat tinggi dan cari kesempatan untuk menembaknya. Kau harus sangat hati-hati. Jangan khawatir. Kecuali berhadapan dengan kamu, aku nggak pernah meleset. Aku siap. Ayo pergi. Jaga dirimu. Kamu juga. Patua, kelihatannya kau mau berbicara. Dasar monster kau ini. Kau menculik ayah kandungmu. Kau akan mendapat karma. Ayah kandung? Apa kau pantas dipanggil begitu? Aku menyandang gelar anak harammu selama bertahun-tahun. Kau tidak biarkan aku sentuh sedikit pun dari seluruh harta keluarga Bond. Aku akhirnya bisa bekerja untuk bos Wendy, membuat diriku sukses. Tapi cucu kesayanganmu menghancurkan rencanaku lagi. Kau melanggar aturan leluhur dan melakukan hal keji. Bahkan kalau Jimmy tidak bisa menangkapmu, hukum tidak akan melepaskanmu. Ayah, kau cuma terlalu waspada. Lihat bagaimana aku hidup dengan bebas di luar negeri selama ini. Semua yang menghasilkan uang cepat tertulis di hukum perdata. Tentu saja aku tahu itu. Krishna, dengarkan aku. Salahku tidak perlakukanmu dengan baik.
Aku membesarkanmu dengan baik. Aku yang bertanggung jawab. Serahkan dirimu. Akan kugunakan kekuatan keluarga Bond. Menyewa pengacara terbaik untukmu. Jadi kau tidak terlalu menderita. Menyerahkan diriku. Di matamu cuma ada keluarga Bond. Kau tidak pernah merawatku sebagai anakmu. Jimmy tidak akan melepaskanmu. Dia memang pria yang kejam. Tapi itu tidak masalah. Aku lebih kejam darinya. Kau mau apa? Krishna Bond. Dia itu ayahmu. Aku tahu kau akan temukan tempat ini dengan cepat. Apa aku sudah dikepung? Aku bohong atau tidak? Bukannya kau sudah tahu? Bocah, apa kau begitu penurut? Jimmy Bond, aku tahu kau akan bermain kotor. Jangan asal tuduh. Aku berdiri di sini. Bagaimana mungkin itu aku? Ada apa? Awalnya Krishna menyandra Pak Tua ini. Harusnya aku bisa menembak punggungnya. Sekarang Jimmy ada di sana. Ini menyulitkan. Kelihatannya aku cuma bisa mengurus hal menyulitkan ini sendiri. Jangan bergerak. Kalau kau bergerak, aku akan menusuknya. Jangan lukai kakek. Biar ku lakukan. Sia, anak bodoh. Kakek memperlakukanmu begitu sebelumnya, tapi kau melawan bahaya untuk menyelamatkanku. Kamu itu kakeknya Jimmy, jadi kamu juga kakekku. Jangan banyak omong. Cepat kemari. Jimmy, aku nggak sesabar itu. Cepat berikan USB-nya. Cepat. Nah. Kakek, biar aku lepaskan. Baik, cepatlah. Jalang, jangan main-main. Terus bergerak. Apa kamu yakin kalau kamu membawaku? Bos Wendy akan melepasmu. Jangan omong kosong, terus jalan. Karena Sandra sudah diselamatkan. Aku nggak punya waktu untuk bermain denganmu lagi. Cepat pegang dia. Pukuli dia sampai mati. Fokus bagian depan, aku bagian belakang. Aku akan membantumu. Tunggu dulu. Maya, lepaskan mereka. Kemari kalau kau punya masalah. Pak Jimmy, maafkan aku. Aku menyeretmu ke sini. Aku jatuh dalam perangkap wanita ini. Dia bekerja untuk Wendy. Kau harus hati-hati. Kalian berdua ini orangnya Wendy. Benar sekali. Beraninya kau, Maya. Kalau dipikir lagi aku yang selalu mau kau jadi nyonya muda keluarga Bond. Aku tidak sangka kalau kau sebenarnya adalah anjing Wendy. Diam orang tua. Alasan kenapa aku belum menyentuhmu itu demi Jimmy. Maya, katakan saja syaratmu. Syaratku sederhana saja. Pertama, biarkan Krishna pergi. Kedua, buat Shia lompat dari sini. Katakan lagi. Bercanda. Tapi Jimmy, bawa Shia ke sini untuk ditukar dengan kakek dan rekanmu. 1 untuk 2. Ini bukan kesepakatan yang buruk kan? Mimpi saja kau. Pertukaran. Biarkan aku pergi. Biar aku pergi membawa kakek dan Chandra kembali. Tukar aku Tunggu dengan dulu. mereka. Menyandraku sama saja dengan menyandra seluruh keluarga Bond. Aku nggak percaya kamu. Jimmy, kamu terlalu kompeten. Ikat tangan Shia dan biarkan dia kemari. Ikat aku. Aku mohon. Ikat aku. Biarkan aku menyelamatkan mereka. Ingatlah, kalau ada apa-apa, aku juga tidak akan hidup. Bodoh. Jimmy, aku sudah mencintaimu sejak kecil. Tapi kamu gak pernah melihatku. Aku bekerja untuk Wendy juga karena mau kamu melihatku. Aku bekerja keras agar aku pantas untukmu. Tapi kamu melukai aku untuk wanita ini. Maya, apa kau gila? Biar aku
tunjukkan gimana orang gila sepertiku membuat Sia lompat dari sini. Nona, Kau tidak apa-apa? kenapa? Kamu kan membenciku. Kenapa kamu menyelamatkanku? Aku melakukannya bukan karena aku peduli, tapi karena aku tidak mau Sia mati bersamamu. Tentu saja, di hatimu aku gak punya tempat sama sekali. Jimmy, aku mencintaimu sejak kita kecil. Sebenarnya kenapa aku gak sebanding dengan wanita Kau tidak ini? pantas dibandingkan dengan dia. Kalau semua ini selesai, tunggu saja hukum akan menghukummu. Jimmy, apa yang gak bisa aku dapatkan, orang lain pun gak akan bisa dapat. Aku sudah melapor ke bos Wendy. Dia akan segera datang. Mungkin kita semua akan mati bersama. Sifatku tidak terlalu bagus. Kalau Sia menderita sedikit pun, aku bersumpah semua penderitaan yang kau terima akan lebih buruk dari yang Sia alami. Nona! Pak Jimmy! Tolong pertimbangkan perasaan Nona padamu selama bertahun-tahun. Tolong lepaskan dia. Melepaskannya? Apa dia pernah berpikir untuk melepaskan Sia? Caraku mematahkan tangan sangat berbeda dengan patah tulang biasa. Kalau tidak disembuhkan dalam setengah jam, dia akan cacat untuk seumur hidupnya. Katakan, di mana Wendy? Beritahu. Akan kukatakan. Untuk memastikan gak ada yang salah dan supaya bisa mengambil USB itu, bos Wendy sudah membayar sekelompok orang dan sedang menuju kemari. Jimmy, pergilah ke neraka. Jimmy, pergilah ke neraka. Ya, udah. Chandra, di sini ada bukti persekongkolan mereka. Serahkan ke polisi. Baik. Jimmy, pulanglah bersama kakek, keluarga Bon kita, juga keluarga terpandang. Apapun yang terjadi, kami bisa lindungi kalian. Kakek, aku tidak bisa pulang denganmu. Kenapa? Apa kau masih marah pada kakek? Tidak. Kakek, kau tidak tahu betapa menakutkannya si Wendy. Jangankan satu keluarga Bon, 10 keluarga Bon pun tidak akan bisa menyainginya. Lebih baik kalian lari dari dia, ya. Kalian harus jaga diri. Kakek, aku suruh kepala pelayan menjemputmu. Sia dan aku akan memancing Wendy pergi. Berhati-hatilah di jalan. Cepat pergilah. Jimmy, keluarga Bon tidak boleh berakhir di sini. Jangan khawatir, kakek. Demi Sia, aku akan bertahan hidup dengan baik. Sia, aku bersalah padamu, membuatmu menderita bersamaku. Selama aku bisa bersamamu gak apa-apa. Wendy ada di sini. Tidak bisa terus begini. Akan kualihkan mereka. Kau cari cara untuk kabur. Kalau kita pergi bersama. Ini, simpan baik-baik. Tadi aku mencurinya dari tanganmu. Sekarang ku kembalikan. Kalau ada apa-apa denganku, rencana mengerikan yang ada di sini, kau boleh menghancurkannya. Kamu ngomong apa? Sia, aku juga mau tetap di sisimu dan menjagamu. Berjanjilah kepadaku. Kau tetap harus hidup dengan baik. Aku gak mau. Sudah terlambat. Jimmy, kau tidak bisa kabur. Orang-orangku sudah mengepung tempat ini. Menyerahlah sekarang dan kau bisa hidup. Keluarlah. Apa yang kau lakukan? Gunakan ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wendy sangat kejam dan licik. Kita harus cari cara untuk mengurusnya. Ayo. Keluar! Lihat aku. Apa yang kau rencanakan? Bos Wendy, aku sudah lama menunggu kamu. Tidak usah bersandiwara. Bos Wendy, jangan buru-buru menuduhku. Bukannya kamu mau lihat
ketulusan yang aku bawa dulu. Baik, Apa kamu mencari ini? Aku selalu menyukaimu. Aku cuma gak punya kesempatan mendekatimu. Aku dengar kamu mencari orang bernama Jimmy Bond. Jadi kenapa? aku berpura-pura jatuh cinta padanya untuk mendapatkan apa yang kamu mau di tanganku. Kau sebaiknya tahu apa yang akan terjadi kalau kau berbohong. Aduh, Bos Wendy. Kalau aku benar-benar musuh, kenapa aku muncul di tempat berbahaya semacam ini? Benar, mengikutiku. Lebih baik daripada mengikutinya. Bos Wendy, kamu menakutiku dengan kejam. Dasar wanita keji, kau berani menipuku. Apa yang kalian lihat? Tangkap dia. Apa yang kalian lihat? Tangkap dia. Iya. Awas. King! Sia. Ini semua sepadan karena aku bisa mati di tanganmu. Enggak, Sia. King pantas mati, tapi bukan begini caranya. Wendy! King pantas mati, tapi bukan begini caranya. Wendy! Sia, tenang dulu. Gimana bisa kamu suruh aku tenang? Siapa suruh kau mencuri barangku? Jangan mendekat. Sia, berhenti memukulinya. Setelah kau membiaskan amarahmu, serahkan ke polisi untuk diadili. Ya, Jangan hentikan aku. Sia. Ini bukan dendam pribadi. Hidupnya tidak boleh kau yang mengakhiri. Kamu ngerti? Baiklah, aku akan menurutimu. Tapi aku mau menyerahkannya sendiri. Jimmy! Ada apa? Ini sebuah keajaiban kalau Pak Jimmy bisa selamat. Di situasi ini, kemungkinan dia sadar sangat rendah. Kau harus bersiap. Di sisa hidupnya dia akan koma. Kau juga harus bersiap karena dia bisa mati kapan saja. Astaga. Jimmy, kamu sudah janji sama aku. Kamu sudah janji sama aku kamu akan selamat dan hidup dengan baik. Cepat bangun, Jimmy. Kumohon bangunlah, Jimmy. Sia. Setidaknya kau makan dulu sedikit, ya. Sudah 3 hari 3 malam. Kau belum minum setetes pun. Ya. Kakek, maafkan aku. Kakek tidak menyalahkanmu. Makanlah sesuatu. Kalau tidak, kalau Jimmy bangun, ia akan memarahiku. Nona Sia, kau harus makan sesuatu. Kalau kau sakit, siapa yang akan merawat Jimmy? Ini karena dia tidak makan berhari-hari. Perutnya tidak terbiasa. Cepat kau periksa dia. Apa?
Aku hamil. Apa? Ini Jimmy, hamil. apa kamu dengar? Sia hamil. Aku hamil. Kita akan punya anak, Jimmy. Ayo kita pergi. Ayo. Kita akan punya anak, Jimmy. Jimmy, kamu mau bangun atau enggak? Kalau kamu enggak bangun, aku akan lari dengan anak ini. Aku akan kabur saat hamil, akan aku cari ayah tiri untuk anak ini, akan kubawa anak ini ke luar negeri, kami akan pergi ke Milan, lalu ke Italia, lalu ke Rusia. Jimmy, kamu bangun. Kalau aku tidak bangun, kau akan cari ayah tiri untuk anak kita. Kamu sangat menyebalkan. Apa aku memukulmu? Sakit sekali di sini.